Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflis MPD, SMK Negeri 2 Balikpapan, CGP Angkatan ke-11 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lela. Pagi Pak Boris. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat bahagia. Itu yang utama Bu ya. Kita harus selalu sehat supaya kita bisa selalu ceria di mana-mana kita. Benar Pak. Oke Bu Lela, tujuan saya memanggil Ibu pada kesempatan ini ingin mengetahui persiapan Ibu untuk melakukan observasi di kelas nanti. Iya, baik. Mungkin yang saya akan tanyakan nanti tujuan pembelajaran Ibu ini sampaikan. Jadi tujuannya nanti saya mengharapkan peserta didik saya itu nanti bisa mampu menulis gagasan, pikiran, serta pesan-pesan mereka secara kritis, logis, dan kreatif dalam membuat laporan hasil observasi. Karena ini nanti saya observasi di kelasnya berada di kelas 10 fase E. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu informasinya. Terus mungkin di pembelajaran ini apa yang Ibu mencapai dari sisi siswa, apa yang ingin dikembangkan? Mungkin keaktifannya Pak ya, karena menurut saya mereka itu kan baru beradaptasi di sekolah Pak, jadi mungkin aktifnya itu belum terlihat gitu, jadi masih adaptasi dengan teman, dengan lingkungan sekolah seperti itu. Jadi mungkin skalanya mungkin ini masih dari 1 sampai 10 mungkin di angka 7. Nah mungkin akan saya mau meningkatkan lagi di angka 9 seperti itu. Luar biasa Bu Lela, sebagai guru ingin mencapai angka yang maksimal ya. Iya seperti itu. Semoga nanti tercapai Bu ya. Kemudian untuk mencapai dari skala yang Ibu tentukan itu dari 6 sampai 10 ingin Ibu ada di titik 9 Bu ya. Mungkin Ibu punya strategi yang dipersiapkan kira-kira. Ya baik Pak. Untuk yang pertama itu strateginya nanti saya akan membuat project. Jadi projectnya itu nanti mereka berkelompok mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Setelah itu nanti mereka menuliskan laporan hasil observasi mereka dari hasil pengamatan tersebut. Lalu nanti ketika sudah jadi tulisan itu nanti dituangkan dalam media digital Pak. Jadi mungkin bisa dalam bentuk manfaat mungkin gitu atau di PowerPoint seperti itu. Nah nanti mereka presentasikan juga nih Pak hasilnya. Gitu ya Bu Lele, berarti itu strateginya. Nah mungkin yang saya tanyakan Bu, jadi ini ada objek yang harus dibawa nanti Bu ya? Tidak perlu Pak, mereka mengamati saja. Mengamati saja melalui gambar yang ada. Oke Bu Lela, ini kira-kira kegiatan pembelajarannya hari apa Bu? Hari Kamis Pak, pukul 2 jam 2 siang. Oke, itu saja Bu Lela. Sampai ketemu di hari Kamis. Baik, siap Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Loh, kenapa berhenti? Ayo, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes, oke. Meskipun sudah siang, tapi semangatnya harus tetap pagi. Ya, ada yang mengantuk tidak? Tidak ada ya, fresh semua? Sudah makan siang? Sudah sholat? Sudah, alhamdulillah. Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, bertemu lagi dengan Ibu Laila yang akan mengajari kalian pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ini. Sebelumnya nih Ibu mau tanya melakukan kegiatan mindfulness. Ini tidak ada, hadir semua ya. Oke. Terus setelah itu kita mau
Mas, ini kebetulan alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini kita mau melakukan kegiatan mindfulness, yaitu kehadiran penuh. Biar ibu tahu nih sebelum memulai pelajaran kalian itu fokus atau tidak ya. Jadi ketika pelajaran dimulai kalian itu harus menyimak gurunya ya nak ya. Oke. Caranya seperti ini. Kalian duduk dengan tegak, tangannya di atas meja. Seperti tangannya di atas meja biar rileks ini nak. Terus usahakan kakinya di bawah, di lantai. Ada yang menggantung nggak kakinya? Ada yang menggantung atau tidak? Kalau menggantung disandarkan di sandaran juga nggak apa-apa. Sudah? Oke, keadaannya rileks. Kalian tarik nafas, coba tarik nafas. Oke, hembuskan perlahan. Lagi tarik nafas lagi. Oke, terus hembuskan perlahan. Oke, sudah merasa lebih baik? Sudah. Oke, sekarang coba kalian sandarkan badannya ke kursi. Oke, tangannya di atas paha. Oke, sudah. Tarik nafas lagi coba. Ya, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Oke, hembuskan lagi. Sudah lebih rileks? Sudah. Oke, sekarang kita mau melakukan ice breaking. Jadi biar pelajarannya nggak garing krik-krik nanti, biar seru-seruan dulu kita ya. Jadi nanti pelajarannya bisa langsung masuk ke otak. Nah, ice breakingnya ibu bagi ya. Ini A, B, C, D ya. Ini A dan B. Nanti kalian nyanyi secara bergantian. Terus C dan D nyanyinya secara bergantian seperti itu. Nyanyinya yang bagian A nyanyi burung kakak tua. Kalau yang B topi saya bundar. Oke? Nah, jadi sekarang kita akan melakukan ice breaking. Nyanyi-nyanyi dulu sebentar ya. Yang di sini burung kakak tua, yang di sini topi saya bundar, yang di sebelah situ burung kakak tua dan di sana topi saya bundar. Ya, tapi ibu mau kelompok A dan B dulu, yang di sana diam. Ya nak ya? Oke. Ketika kalian nyanyi burung kakak tua, kalian menyahut topi saya bundar gitu ya. Oke, nanti baru kalian sambung lagi setelah burung kakak tua apa liriknya? Hinggap di jendela. Nah, setelah itu di sini lagi apa? Setelah itu topi saya bundar-bundar, topi saya. Oke, ingatin ya, jangan ikat-ikat lirik sebelah ya. Oke, bisa? Ready? Oke, kita mulai ya, semangat ya. 1, 2, 3. Burung kakak tua, topi saya bundar, hinggap di jendela, bundar topi saya, nenek sudah tua, kalau tidak bundar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ternyata kalau beramai-ramai bisa kompak ya kan. Nanti ibu mau coba tes sendiri-sendiri. Oke, lanjut yang sebelah sini. Ingat ya, burung kakak tua, di sini topi saya bundar ya. Yang di sini dulu. 1, 2, 3. Burung kakak tua, topi saya bundar, Ayo. hinggap di jendela, bundar topi saya, nenek sudah tua, kalau tidak bundar, giginya tinggal 2, bukan topi saya. Oke, beri tepuk tangan dong ya. Nah, setelah itu kita masuk ke
inti pembelajaran hari ini kita mau bahas tentang teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat LHO gitu ya. Nah, di depan ini sudah Ibu tampilkan. Nah, jadi di sini kita ke bab 1 Nak ya. Mengungkap fakta alam secara objektif. Di situ kita nanti akan membahas seputaran tentang teks laporan hasil observasi. Ketika SMP kemarin kalian sudah belajar tentang observasi? Sudah. Oke, berarti setidaknya sudah tahu ya teksnya itu seperti apa. Coba teks observasi itu menceritakan tentang apa? Oke, laporan hasil pengamatan. Apa yang diamati? Objek. Oke, suatu objek ya. Berarti sudah pernah membuat teks laporannya? Sudah pernah. Oke, berarti sudah berpengalaman ya. Nah, jadi nanti kita kelas 10 ini belajarnya pakai buku cerdas-cerdas ya Nak, berbahasa Indonesia untuk SMA SMK sederajat. Dan ini bab 1 kita bahas observasi. Nah, yang pertama kali itu kita mau mengidentifikasi observasi itu. Coba sebelumnya di sini nanti Ibu mau bagi kelompok ya. Kelompoknya biar enak, biar mudah, sesama ini aja temennya dekatan yang tempat duduknya ya. Jadi jumlahnya 36, ada 9 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang ya Nak ya. Oke. Nah, terus tadi kan sudah mengamati kelas tuh, ya kan? Nah, terus juga tadi Ibu sudah bagi kelompok, ya. Nanti kita akan membaca suatu teks, ya. Judulnya itu Belalang Anggrek. Itu adalah teks observasi. Tapi sebelum itu Ibu mau kalian berdiskusi dulu. Kalian isi tabel, ya Nak ya. Ini sudah Ibu printkan. Ini untuk kalian. Boleh berhadap-hadapan, nggak apa-apa. Saling berhadapan duduknya. Ini pakai kertas yang lain Nak ya. Pakai kertas yang lain. Pakai kertas yang lain. Oke. Oke, kalian juga bisa nanti sambil lihat di sini ya. Ini Ibu tampilkan Nak. Ini sebelum menyimak. Nah, nanti di sini ada pernyataan. Kalian isi yang sebelum menyimak dulu. Terus nanti setelah baca teks kalian isi lagi. Seperti itu, ya. Oke, silakan berdiskusi Nak. Oke, sudah ya Nak? Oke, kita bahas ya. Yang pertama. Nah, laporan ini menyajikan informasi tentang ciri khusus belalang anggrek. Benar atau salah? Benar. Panjang tubuh belalang anggrek jantan 2 kali lipat lebih panjang daripada anggrek betina. Salah, panjangan yang betina ya. Oke. Belalang anggrek hanya memangsa satu jenis makanan. Salah, dia memangsa beberapa jenis ya. Belalang anggrek tidak memberikan manfaat secara langsung bagi manusia. Salah, jawabannya dia memberikan manfaat karena dia membasmi hewan-hewan yang apa tadi itu? Merusak tanaman kan? Ya, oke. Memakan hewan-hewan kecil, memakan hama. Nah, setelah itu kita kembali ke teks. Coba kita lihat. Oke Nak, jadi teks observasi, kalian masih ingat nggak struktur observasi itu ada berapa bagian? 3, benar sekali. Yang pertama itu apa?
Pernyataan umum. Kita bisa lihat di paragraf pertama ini ya. Dia mengungkapkan pernyataan umumnya dulu. Belalang anggrek itu hewan apa sih? Termasuk jenis hewan apa ya kan? Nah, setelah itu dia itu ada di mana hidupnya. Di sini kita bisa tahu dia hidup di mana di sini nih. Di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Tapi kayaknya di sini belum pernah lihat kita ya. Iya, oke, mungkin termasuk hewan langka. Nah, setelah itu setelah pernyataan umum ada apa lagi? Deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini kita menjelaskan ciri-cirinya. Tuh, di sini ada ciri-ciri tentang bagian tubuhnya ya. Oke, sudah. Nah, deskripsi bagiannya ini tuh banyak ya, namanya juga menjelaskan tentang ciri-ciri hewan ya kan. Tuh ada ukurannya juga. Nah, setelah itu di sini paragraf yang keempat merupakan predator atau pemakan. Berarti di sini dia lagi mau membahas tentang makanannya ya. Ini masih di deskripsi bagian ya. Menjelaskan tentang makanannya apa. Nah, setelah itu paragraf yang kelima itu dia menceritakan tentang perkembangbiakannya. Hidupnya itu bagaimana caranya dia berkembang biak ya kan? Oke. Nah, penutupnya di sini yang struktur yang ketiga apa, Nak? Apa yang struktur ketiga? Bukan. Apa? Apa? Deskripsi manfaat. Jadi teks observasi itu terbagi menjadi 3 struktur bagian. Yang pertama itu pernyataan umum. Ya, kalian jabarkan dulu bagian-bagian umumnya. Setelah itu deskripsi bagian, itu ciri-cirinya. Setelah itu lalu ada manfaat, deskripsi manfaat ya Nak ya. Manfaatnya dia itu berfungsi untuk apa? Seperti itu ya. Nah, sudah jadi 3 aja. Nah, gampang kan? Oke, dari tadi kalian menjawab tabel itu, kalian akan mendapatkan banyak informasi setelah membaca teks ya kan. Nah, kalian sudah bisa nanti latihan ya kan. Nanti untuk selanjutnya mungkin Ibu akan berikan kalian project ya. Kelompoknya tetap aja. Nanti kalian itu mengamati atau mengobservasi tanaman yang ada di lingkungan sekolah ya Nak ya. Nah, itu untuk proyek kita ke depan. Terus dari pelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian dapat? Oke, coba satu-satu. Apa? Amel. Oke, mengetahui tentang belalang anggrek. Apalagi saja? Oke, mengetahui struktur teks observasi. Terus kita jadi lebih tahu tentang objek itu yang kita amati. Dan hari ini kebetulan objeknya belalang anggrek. Oke, terus tadi juga sudah melatih kefokusan juga ya. Nah, jadi nanti Ibu juga sudah kasih tahu tugas selanjutnya apa, pertemuan selanjutnya. Jadi biar kalian itu punya bayangan, oh selanjutnya kita akan ada project nih gitu ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat membawa keberkahan untuk kalian, menambah ilmu kalian ya Nak ya. Amin. Terima kasih. Oh ya, sampai lupa Ibu, Nak, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi sudah paham semuanya, sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Lela atas kedatangan di ruang ini. Terima kasih Pak Hamid sebagai PT saya mendampingi kami berdua dalam proses project. Bu Lela, pada kesempatan ini kita akan melakukan refleksi tentang apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di proses supervisi dan evaluasi kelas. Nah, dari
yang kita refleksikan mengenai tujuan pembelajaran ibu itu apa ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran saya kemarin itu saya berharap peserta didik mampu membuat laporan teks observasi gitu. Laporan hasil observasi, mohon maaf Pak seperti itu. Jadi materinya memang itu sih tadi Bapak pertama seperti itu. Oke. Terus dari tujuan ibu sampaikan ini apa yang ibu sampaikan terhadap peserta didik ibu? Baik, jadi yang ingin saya capai itu saya mau anak-anak itu lebih aktif lagi Pak. Dan siswanya itu meningkat. Jadi anak-anak itu belajarnya lebih apa ya? Lebih interaktif lah seperti itu, lebih kreatif lagi gitu sih Pak. Jadi menurut penilaian ibu selama ini anak-anak kurang aktif? Iya, kurang sih Pak, karena kemarin kan saya ngejarnya di kelas 10 fase E dan mereka itu baru beradaptasi Pak gitu. Jadi dengan teman-teman masih baru-baru kenal gitu kan Pak, terus sama gurunya juga masih baru mengenal gitu, sama lingkungan sekolah juga seperti itu, jadi belum terlalu aktif ya. Oke, itu permasalahan yang ingin partisipasi penuh dari anak. Nah, ya, mungkin sudah ada hal-hal yang sudah ibu lakukan, upayakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan belajar. Iya Pak Agus, sebelumnya itu kan saya belum kasih mereka tugas kelompok itu kan Pak. Jadi saya itu masih mendekatkan diri ke anak-anak, mungkin perkenalan, ngobrol-ngobrol dulu. Setelah itu saya kasih gambaran materinya, nanti kita belajar apa saja gitu. Terus hal-hal yang ingin dicapai itu apa-apa saja, tugasnya nanti apa-apa saja. Jadi waktu awal-awal itu baru sampai itu sih Pak. Nah untuk yang penugasan kelompok baru saja yang saya terapkan itu di kelas. Ya. Berarti ini yang ibu akan lakukan supaya keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran ibu ini apa namanya, tingkat keaktifannya ingin ibu capai ya ibu. Iya benar. Nah, kalau menurut ibu kira-kira dalam proses menanamkan ini ke anak-anak ada nilai nggak ibu ingin capai, misalnya skala 0 sampai 10 atau mungkin ke saat ini ada sudah nilai berapa dan ibu meningkatkan dari tahun. Baik Pak, jadi sebelumnya itu mungkin saya perhatikan anak-anak belum terlalu aktif itu mungkin di skala 7 Pak ya. Nah, jadi saya mau meningkatkan lagi di skala 9, dan dengan metode kelompok kemarin itu anak-anak sudah alhamdulillah aktif sih. Jadi sudah tercapai Pak. Iya, sudah tercapai apa yang mau saya tingkatkan gitu tentang aktivitas saya. Kira-kira ada lagi nggak cara selain yang ibu lakukan? Ya mungkin di awal itu ada ice breaking dulu Pak ya, relaksasi. Jadi anak-anak itu dia konsentrasi penuh gitu Pak, mindfulness ya. Gitu. Setelah itu pembagian kelompok, terus mereka berdiskusi. Lalu saya suruh mereka membaca teks biar literasinya ada juga. Biar literasi, Iya Pak. Biar tentunya aktif anak. Iya benar. Oke, selama proses pelaksanaan apa namanya, pembelajaran kelas ibu tadi mengatakan kerja kelompok. Iya. Materi ini tentunya ini ibu punya ini enggak, punya ide enggak dalam pembelajaran itu kan ada namanya berdiferensiasi. Ya. Kira-kira untuk kalau saya melihat yang mengamati ibu tadi sudah mengarah ke sana, tapi kira-kira dalam berdiferensiasi ini apa ibu yang mencapai di sana? Mungkin tadi ibu sudah ada kelompoknya tuh, mungkin masih ada lagi yang lain, mungkin bisa ibu kembangkan. Iya baik Pak, jadi untuk berdiferensiasinya itu saya berikan tugas ke anak-anak. Nanti itu kan proyek selanjutnya mereka akan mengamati tanaman yang ada di sekolah. Jadi bagi siswa yang suka menulis nanti bisa tuh menulis apa-apa saja ciri-ciri tanaman tersebut. Lalu untuk siswa yang suka IT misalnya Kak, itu bisa nanti ke bagian tugas mengedit seperti itu, karena hasil proyek itu berupa PowerPoint. Lalu nanti untuk anak yang senang berbicara nanti bisa mempresentasikan hasil
diskusi kelompok mereka gitu, hasil laporan teks observasinya tersebut seperti itu sih. Oke, dari pengamatan itu untuk kemarin keaktifan namanya ini sudah semuanya penuh atau masih ada beberapa siswa yang tidak aktif atau menurut Ibu sudah aktif semua dengan cara yang Ibu lakukan? Dari pembelajaran kemarin sih alhamdulillah saya lihat itu sudah sekitar 90% mungkin Pak ya, anak-anak aktif gitu. Jadi ketika diskusi mereka berdiskusi, ketika saya bertanya tentang jawaban tabel itu mereka juga bisa menjawab. Lalu ketika membaca buku yang teks yang ada di buku itu mereka juga sudah mengerti isi teks di dalamnya seperti itu sih Pak. Gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak kurang aktif juga, tapi itu hanya sedikit saja sih. Iya, seperti itu. Oke, itu sudah luar biasa yang Ibu lakukan ya. Mungkin dari yang Ibu katakan sudah sekitar 90%, berarti masih ada Bu ya yang Iya, aktif. Nah, benar. untuk menumbuhkan minat yang masih ada sisa sekian persen ini, kira-kira usahanya Ibu mau seperti apa lagi? Ya mungkin nanti saya akan pendekatan dulu ke muridnya Pak ya, karena muridnya agak-agak pendiam gitu Pak. Jadi kalau kerja kelompok itu ngobrol sama temannya kayak masih diam gitu. Mungkin dia memang tipikal anak pendiam. Nah jadi saya mau akan melakukan pendekatan dulu kenapa dia kalau kelompok kurang berbicara gitu, apa dia merasa kurang nyaman atau bagaimana, atau memang dia anaknya tipikal yang tidak suka berbicara seperti itu Pak. Nanti akan saya lakukan pendekatan gitu sih Pak. Oke, itu secara pendekatan Bu ya. Iya. Kalau dari segi sarana mungkin Bu di sekolah, kira-kira mungkin yang bisa menjadi ide Ibu untuk sebagai pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan anak-anak supaya punya motivasi yang dari sekian persen ini, mungkin ada ide Ibu kan ini sudah Ibu sudah melakukan presentasi dulu sudah, mungkin ada mungkin ide lagi nih Bu yang selain itu yang bisa membuat anak-anak mungkin anak-anak kurang tertarik mungkin kali ya, mungkin kurang tertarik dengan melihat gambar-gambar. Iya. Mungkin idenya Ibu mungkin masih. Iya, jadi mungkin gini Pak, kalau melihat secara fisik kan bisa melihat tanaman yang ada di sekolah. Nah ide yang lain itu nanti mungkin akan saya tampilkan gambar-gambarnya dulu kan Pak, biar mereka tahu tanaman ini tuh jenisnya apa, namanya apa. Lalu laporan hasil observasi itu Pak tidak cuma berupa benda ya, tanaman gitu. Saya tuh ada kepikiran ide, mungkin siapa tahu mereka mau lapangan, observasi lapangan, jadi menjadi suatu tempat dan mereka membuat laporan observasi tempat tersebut gitu. Oh, Jadi itu biar ide. bisa sambil jalan-jalan. Idenya Bu Iya, ya. iya. Kira-kira ide Ibu ini mau direncanakan, dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya atau Ibu membuat schedule atau membuat kesepakatan dengan orang tua? Iya, nanti akan saya bicarakan dulu dengan murid, lalu saya akan minta persetujuan dengan orang tua apakah boleh anak-anak itu pergi jalan-jalan sama teman kelompoknya sambil mengerjakan tugas seperti itu. Kalau nanti orang tua setuju, baru saya terapkan proyek tersebut. Ini Iya. idenya Ibu ini luar biasa supaya anak-anak mungkin saja kali dia mungkin bosan di kelas Iya, atau benar, Pak. pengen suasana baru dalam proses belajar. Nah, ide Ibu ini luar biasa, ingin mengajak anak-anak belajar dengan langsung. Iya. Semoga ide ini dapat terlaksana dengan baik dan direncanakan ya dalam waktu dekat mungkin ya. Dalam waktu dekat setelah mendapat respon dari orang tua ya. Mungkin komitmen Ibu untuk melakukan program ini. Komitmen saya apa ya Pak? Kayaknya saya sebagai seorang guru ini aja sih, lebih akrab sama siswa-siswa saja. Terus kalau untuk pemberian tugas jangan yang terlalu berat, yang penting anak-anak itu sanggup menyelesaikan. Karena takutnya kalau terlalu berat kan nanti jadi beban mereka. Dan komitmen saya yang penting tujuannya tercapai sih, apa yang mau kita kasih materi ke anak-anak itu tentang apa, misalnya kayak kemarin observasi
observasi, mereka paham dengan teks observasi itu gitu sih. Iya, dan bisa mengaplikasikannya di dunia kehidupan gitu Pak. Iya. Jadi komitmennya Ibu masih ada wahana tadi ya, bagaimana meningkatkan Iya. disiplin anak ya. Iya. Ibunya tidak memberikan hal yang berat, Iya. dan mungkin dan anggaran sebagainya, tapi memberdayakan apa yang ada di sekitar kita Bu ya. Iya, benar Ya Pak. mungkin itu saja Bu Lela untuk refleksi kali ini. Semoga usaha-usaha Ibu Lela dalam meningkatkan motivasi belajar siswanya itu dapat meningkat, dan Ibu Lela terus selalu bersemangat dan diberi kesehatan untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang diharapkan. Ini kan harapan kita bersama Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Lela atas Iya. waktunya. Semoga tidak mengganggu pembelajaran Ibu ya. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan semangat yang baru. Amin Pak. Terima kasih Bu Lela. Iya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.